Oke, baik. Selamat malam semua. Shalom teman-teman semua. Baku dapat rembukan malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kita. Di hari kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tanda di mana kita orang-orang percaya menang dari kuasa gelap. Menang dari kuasa iblis. Menang dari segala masalah-masalah yang kita hadapi. Semua problema dalam hidup kita sudah tertanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sebabnya hari ini kemarin kita sudah memperingati kebangkitan Tuhan dan kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Selamat datang Bapak Pendeta Denny Kusoy. Sebentar nanti akan melayani Tuhan. Terima kasih banyak buat kesempatan malam hari ini. Bisa mau membagikan berkat buat kami semua. Bapak dapat rembukan, Tuhan Yesus berkati. Kemudian Bapak Pendeta Marcel nanti akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Puji Tuhan. Dan Saudari Rafika Jesse akan menyampaikan kesaksiannya, kesaksian hidupnya. Tuhan malam hari ini, mari kita akan mulaikan ibadah kita dan saya langsung serahkan kepada mimpin acara malam hari ini, Bapak Pendeta Marcel Torondek. Ya, terima kasih Ketua Bapak Rembokan. Malam hari ini kita akan memulaikan ibadah kita, ibadah Bapak Rembokan. Nah, alangkah baiknya sebelum kita akan memulaikan ibadah Zoom kita, saya doa buka mungkin oleh Ibu Pendeta Okni akan buka kita di dalam doa. Boleh Ibu Pendeta Okni ya? Buka kita di dalam doa. Hai, saudara-saudara, kita ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam hari ini Tuhan, kami ucap syukur padamu, karena sampai saat ini Tuhan, Kau masih berikan kami kekuatan, Kau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami ada di ibadah Zoom ini. Kami memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, baik yang sudah ada di sini maupun yang belum join Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, semua berasal daripada Tuhan dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, kami akan diberkati dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Okni. Haleluya. Sukacita semuanya. Ya, alangkah baiknya kita sebelum kita memuji Tuhan, kita mau angkat pujian ini. Saya percaya bahwa kita ada bermacam-macam denominasi gereja-gereja ya. Ini sudah tadi palipa ini ngomong ya, sorry. Jadi kita mau angkat pujian, ku tak pandang dari gereja mana. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan. Amin. Dan dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Kalau hatiku seperti hatimu, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Katakan kalau hatiku seperti hatimu, kaulah saudara dan saudari. Ku cinta
Amin, amin, haleluya. Jauh mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan terjalin sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sama-sama katakan semua saling. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan, keluarganya Tuhan. Haleluya. Kita satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Artinya bukan kita dari gereja mana, tapi kita semua satu percaya bahwa satu kepercayaan di dalam Yesus. Amin. Di dalam pujian ini berkata, asal hatiku dan hatimu tetap sama, ya kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Mari kita mau menyembah Dia. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan oleh pengorbanannya di kayu salib. Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Terima kasih. Engkaulah pengharap, katakan kuasamu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
hanya Kau Tuhan, hanya Kau di hidup. Kau berikan hidup yang baru. Katakan sama-sama, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan yang menyembuhkan jiwa kami. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari sambil angkat tangan katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami sama-sama karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, oleh anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Biar kami lebih dalam lagi dengan Tuhan malam hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah ibadah persekutuan kami. Pokudapa atau rembokan malam hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau ambil alih ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Urapi setiap kami yang melayani malam hari ini Tuhan. Mari sucikan, kuduskan kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Baik sebagai pujian malam hari ini yang akan bersaksi malam hari ini. Dan terlebih khusus lagi buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai urapi Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini sebelum kami masuk pada kebenaran firman-Mu, kami rindu untuk memuji Engkau malam hari ini. Engkau bertakhta di atas setiap pujian umat-Mu malam hari ini. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa dan kami siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan malam hari ini? Iya, di mute ya. Jadi nggak kedengaran kalau ada orang yang jawab. Lambaikan tangan siap memuji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan malam hari ini. Mohon maaf karena saya pakai keyboard. Saya baru belajar pakai program-program kayak gini ya. Oke. Haleluya. Ya, mohon maaf. Ya. Haleluya. Puji Tuhan, kita tunggu sebentar ya. Kita akan memuji Tuhan. Iya, haleluya. Ya, kita akan memuji Tuhan. Yesus adalah pengharapan kita. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan malam hari ini. Harapan hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala, yang sungguh Yesus, dia harapan. Pengharapan hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh Yesus, dia harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, dia harapanku. Mari semua yang di rumah sama-sama. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh Yesus, dia harapan. Sama-sama katakan Yesus. Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus pelepas dosaku. Katakan dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus,
Sekali lagi katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus belepas dosaku. Dia bohong selama dan kesenanganku. Yesus dia harapan. Dia bohong selama. Dia bohong selama dan kesenanganku. Yesus dia harapan. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Kita akan masuk kepada ruang kesaksian yang akan dibawakan oleh adik kita ya, Tika yang akan kesaksian malam hari ini. Waktu dan kesempatan kami berikan buat Tika ya, memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, nama saya Rafika Jesi. Saya dari Jakarta. Saya berkarir tadinya, sebelumnya saya di dunia model. Saya model dewasa. Kemudian saya penyanyi. Kalau dulu girl band boy band, girl band boy band itu grup nyanyi yang terdiri dari 4 atau 5 orang atau lebih. Habis itu saya bersolo karir. Kemudian setelah itu saya menjalani kehidupan saya di dunia tarik suara, di dunia entertain. Saya menghadapi banyak sekali cobaan yang membuat saya tuh terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, yang rusak. Saya dulu perokok, saya dulu alkohol, saya suka mabuk-mabukan, saya narkoba juga, saya suka sekali judi, saya suka sekali berpesta pora. Dan kehidupan itu saya lakukan setiap hari sampai akhirnya tahun 2019 kemarin benar-benar saya tuh ditegur abis-abisan sama Tuhan. Luar biasa ya. Mungkin sebelum-sebelumnya emang Tuhan tuh udah negor saya. Cuman emang karena saya anaknya keras kepala batu kalau orang Manado bilang. Saya tuh orangnya keras kepala. Jadi saya tuh suka semau gue gitu, bodo amat gitu. Kayak gak mau dengerin gitu. Nah, pas tahun 2019 kemarin sebelum COVID itu, jadi ceritanya saya ditegur dari awal bulan Desember saya diberi cobaan barang-barang saya. Waktu itu saya ada rencana mau ke Aussie sama sepupu saya. Kemudian barang-barang saya semuanya saya jual, semuanya kendaraan, harta-harta saya semua saya jual semuanya. Dan ternyata Tuhan berkehendak lain. Waktu itu rencana saya itu nggak jadi, gagal, nggak bisa, visanya nggak keluar dan semua harta-harta saya habis. Setelah itu saya ingat waktu Natal pas Desember saya ibadah di gereja. Kalau Kristen saya Kristen, tapi kehidupan kekristenan saya itu dari dulu hanya sebatas kayak Kristen KTP doang. Yang penting di KTP Kristen aja udah. Tapi kehidupan Kristen tuh abal-abal aja, ala-ala. Ke gereja nemenin mami, yang penting formalitas cuma nunjukin muka aja, cuma nemenin aja. Saya ingat pada waktu Natal itu saya nemenin mami saya ibadah di gereja. Terus saya ingat pendeta di situ banyak gini. Jangan sampai hari ini kita ibadah Natal, tapi malamnya nanti kita pulang, kita berpesta pora, kita mabuk-mabukan. Dan kehidupan itu yang terus-terusan saya lakukan waktu itu. Akhirnya malam-malam saya pulang sama teman-teman saya buat lagi kesalahan yang sama, party-party, mabuk-mabuk lagi akhirnya. Akhirnya pas besoknya itu saya sakit. Saya sakit apa waktu itu? Saya sakit wasir. Waktu itu saya pikir ya udahlah ya, wasir nanti juga sembuh gitu kan. Pikir saya nanti juga pakai obat, minum obat herbal apapun juga nanti juga sembuh. Saya selalu menggampangkan segala sesuatu. Wasir itu karena dulu tuh saya suka narkoba sama alkohol, makanya itu dia ada wasir. Ternyata parah waktu itu.
Waktu itu parah. Kejadiannya penyakit itu tuh pas dicek ke dokter itu ternyata udah stadium 4 dan nggak bisa lagi pakai obatan herbal atau obat-obat apapun itu udah nggak bisa. Jadi harus cari jalan keluar, jalannya harus dioperasi waktu itu. Dan waktu itu sama keluarga saya itu sudah itu di laser. Setelah dengan habis barang, waktu itu sakit wasir, waktu itu saya harus melewati pemulihan selama 2 bulan, Januari, Februari, sebelum COVID. Mami saya yang merawat saya, luar biasa sekali mami saya. Dia begitu sabar sekali menghadapi saya. Habis itu menghadapi waktu sakit itu 2 bulan itu tersiksa sekali, benar-benar tersiksa. Belum selesai sakit yang satu, pas bulan Maret, masuk ke bulan Maret, saya kena sakit lagi waktu itu. Waktu itu saya kena sakit lagi, saya paru-paru, jadi pneumonia. Jadi paru-paru saya ini tuh banyak cairannya, udah banyak cairannya. Jadi waktu itu saya langsung dilarikan ke rumah sakit, emang udah nggak bisa nafas juga, udah tinggal pakai oksigen aja. Waktu itu langsung diisolasi. Pada waktu itu pas waktu saya diisolasi, di mana-mana di Jakarta udah lockdown semuanya. Nah, saya di rumah sakit, saya dijaga sama mami saya. Nah, pas waktu kejadian saya di rumah sakit itu, disitulah saya mengalami Tuhan. Di waktu kejadian ini saya mengalami Tuhan dan saya sakit. Waktu itu saya nggak bisa nafas lagi. Saya harus pakai oksigen. Oksigen tuh udah nggak bisa copot dari hidung saya. Dia benar-benar udah nempel. Udah 1x24 jam tuh udah sama oksigen. Sedangkan saya juga waktu itu harus pemulihan. Waktu itu saya sakit wasir kan, habis di laser. Waktu itu saya dirawat. Dan saya ingat waktu di rumah sakit, saya setiap hari dikasih suntik. Di rumah sakit itu benar-benar tersiksa ya. 1 hari itu 4 kali. Jadi ada jam-jamnya, jam 7, jam 6 jam 6 atau jam 7 pagi, terus jam 12 siang, terus sorenya lagi jam 6. Terus yang paling tersiksa itu setiap subuh jam 4 atau jam 3 gitu, setiap jam segitu perawat atau suster tuh bolak-balik dia pasti masuk, dia suntik jam segitu. Dan itu jam-jam waktu itu saya disuntik jam segitu tuh sakit banget, sakit luar biasa. Dan waktu itu saya ingat mami saya karena emang kasihan ya, dia ngurusin adik saya di rumah. Saya kan punya adik kecil yang paling kecil, jadi dia mesti bolak-balik ke rumah sakit ngurusin saya. Terus saya sempat ngeluh gini ke mami, Cece kan di rumah sakit kadang suka tidur sendirian. Kapan-kapan mami temenin dong, kata saya gitu. Temenin Cece tidur di rumah sakit, soalnya saya itu setiap subuh kalau disuntik dimasukin satu obat itu saya tuh nggak enak, saya sakit banget deh badan saya gitu, sakit. Saya nggak tahu deh itu dokter tuh bener apa kagak. Terus habis itu ya udah oke, mami saya nemenin saya waktu itu. Puji Tuhan ya, emang Tuhan itu luar biasa, dia tahu. Dan kejadian itu terjadi pas posisi waktu itu ada mami saya. Waktu itu mami saya nemenin saya, perawat masuk, saya disuntik. Bayangin saya 1x24 jam udah nggak bisa sama sekali udah nggak bisa copot oksigen. Jadi pas disuntik, seketika tiba-tiba obat udah masuk, saya tiba-tiba nggak bisa nafas. Jadi hidung sama mulut ini tuh kayak ketutup gitu loh. Padahal oksigen pakai, dan oksigen itu udah kenceng banget, udah yang paling kenceng banget. Cece nggak bisa nafas. Langsung mami saya langsung, kamu relax dong, kamu coba atur pernapasan kamu. 5 detik. Saya tetap nggak bisa nafas. Saya bilang, nggak bisa, Mi, nggak bisa. Akhirnya perawatnya otak-atik apa sih, kayak oksigen gitu langsung diperbaiki. Gimana C, gimana? Tetap nggak bisa. 10 detik, bayangin 10 detik nggak bernapas aja. Saya udah nggak bisa ngomong lagi, karena saya pikir saya takut kalau nanti kalau saya panik, saya nggak bisa berkonsentrasi, saya nggak bisa. Pada bilang gini dokternya, kamu coba atur pernapasannya, coba gini. Nggak bisa, tetap saya nggak bisa. Terus mami saya udah panik, dia langsung, ayo Ce, relax. Terus saya ingat waktu itu, mami saya ngomong gini, waktu itu saya udah nggak bisa mikir lagi, udah nggak bisa berkonsentrasi. Itu mata, bayangin, orang kalau 10 detik aja udah panik kan. Itu udah lebih dari 10, itu lama, sempat lama. Jadi mata saya itu udah nggak bisa berkonsentrasi, sampai perasaan mata saya itu udah kayak mau ngangkat gitu lah. Jadi kayak mata tuh kayak mau ngangkat sendiri ke atas. Nah, misalnya di sebelah saya, dia langsung teriak. Dia lihat saya udah bener-bener kayak lemas gitu, dia langsung pegang tangan saya, dia tepuk, terus dia teriak, ingat, kamu tuh punya Tuhan. Langsung saya kayak gitu. Saya langsung kayak mikir, terus saya nggak ngomong lewat mulut, saya cuma ngomong lewat hati saya ngomong gini, Tuhan, ampun, ini Vika. Tuh kasih Vika kesempatan biar gue ceritain ini sama semua orang. Seketika
pada saat saya ngomong gitu, air mata saya udah mau jatuh. Jadi di sebelah bola mata ini, di sebelah sini tuh kayak menetes air mata. Tiba-tiba kayak ada apa, entah ada hawa apa di belakang saya. Terus kayak ada itu kayak ada yang niup gitu. Jadi kayak gitu. Kayak seketika di belakang sini. Terus tiba-tiba itu tuh kayak seketika pas saya ngomong gitu, kasih saya kesempatan, pas saya ngomong kayak gitu, tiba-tiba nafas saya tuh kayak dibalikin gitu aja, kayak tiba-tiba langsung kayak gitu. Terus saya langsung kayak speechless gitu, sempat nge-freeze. Saya langsung gini, C, kamu gimana kamu? Saya langsung, udah bisa nafas, udah bisa, udah balik lagi. Nah itu yang terakhir itu. Saya percaya waktu itu dia itu kasih saya kesempatan, langsung mata saya tuh kebuka dan saya ngerasa itu ada apa ya? Itu saya belum pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Itu ada apa? Mulai hari itu saya mulai belajar berdoa. Saya minta terus sama Tuhan. Tuhan, gue sakit, gue pengen sembuh nih. Tuhan, tolong sembuhin gue. Kata saya gitu. Saya berdoa kayak gitu loh, saya ingat. Tuhan, gue pengen sembuh. Tuhan, gue janji, gue bikin 3 perjanjian. Setelah gue sembuh, 1, gue belum dibaptis, jujur. Saya belum dibaptis. Saya bilang, gue mau baptis. Setelah sakit sembuh ini, saya baptis. Kemarin puji Tuhan, Pendeta Heri kemarin sama Ibu Gembala Jen, saya udah dibaptis tanggal 21 kemarin. Dan kedua, saya bilang, saya janji. Saya ceritain ini semua ke orang banyak. Saya ceritain semua. Itulah kenapa hari ini saya ada. Dan ketiga, saya bilang, saya mau belajar, saya tahu, disebut sama saya mau belajar sayang sama Tuhan. Dan tahun ini, saya ada rencana untuk sekolah Alkitab. Itu dia. Dan ya begitulah, Tuhan Yesus luar biasa, dia baik banget. Dan setelah saya menjalani kehidupan saya, yang saya rasakan saat ini, setelah saya 1 tahun bermeditasi, saya hidup dengan mami saya jauhin teman-teman toksik saya yang rusak. Ada kayak sukacita, kayak saya tuh merasa, oh ini yang saya tuh tenang gitu. Saya benar-benar ada merasa kayak damai yang selama ini tuh saya hidup, kemarin tuh saya nggak pernah ngerasain kayak gini. Saya senang banget. Jadi apa yang saya alami sekarang dan saya menjalani kehidupan saya lebih cinta dengan diri saya yang sekarang. Itu dia sih, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, selesai. Terima kasih. Iya, terima kasih puji Tuhan Tika ya, buat kesaksiannya malam hari ini sangat memberkati kita. Saya percaya bahwa Tuhan mau pakai Vika ya, dahsyat luar biasa. Apalagi masih muda ya, sudah udah datang kepada Tuhan gitu ya. Artinya apapun pergumulan, apapun masalah, ketika kita libatkan Tuhan pasti Tuhan hadir. Nah, biarlah masa depan jalan buat Tika, keluarga juga diberkati Tuhan ya. Kita berdoa ya untuk sekolah Alkitabnya ya, biar segera ya boleh mendaftar ke sama Bapak Pendeta Denny Kusoy, ada di atas juga, dia punya sekolah Alkitab, jadi bisa ya. Tadi ini ya, iya luar biasa. Puji nama Tuhan, pasti banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat pelayanan Tika. Oke, kita akan masuk pada firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan, dan kita akan menyembah Tuhan. Sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Adalah orang-orang yang benar, bahkan tidak ada perubahan. Engkau yang memberikan kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang menyelamatkan. Dalam Kristus sungguh terpesona akan kekuatan dan kuasa. Aku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah yang ku terima. Dalam Kristus ku
percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan akunya kenangan darimu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Yesus ku berikan kemuliaan atas kemenangan. Amin. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa. Sama-sama katakan, oh, tak dapat ku mengukur namun semuanya tak dapat menyakiti yang terima dalam Kristus. Percaya ada kemuliaan di balik salib, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku percaya, amin Tuhan, ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Sekali lagi sama-sama kita yang malam hari ini hadir, katakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Kemenangan hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih buat karya salibmu atas kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya perkara dahsyat luar biasa terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dapat tahu rembokan Engkau urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama
buka hati kita dan kita sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada pendeta Pastor Amin. Denny Kusoi. Haleluya. Terima kasih Pastor Marcel. Makasih pujian-pujian yang indah, diringi musik yang indah juga, dengan tu suara lekwa memang ada talenta khusus yang Tuhan kasih pakai for kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Makasih juga Bapak Ketua, ada kesempatan lagi orang boleh baku dapat, ada kesempatan biar cuma orang bilang online, virtual, sebenarnya tetap kualitas tuh persekutuan itu. Malah kalau masih terus tuh cerita rupa tuh minggu lalu ada obat cerita, ternyata memang kalau sobat cerita orang Remboken khususnya atau Remboken memang kalah waktu dengan orang cerita ndak habis-habis. Soalnya Sama habis-habis tuh cerita. Ndak habis-habis. Itu cerita lantaran memang didasari tuh kasih Allah juga kasih Tuhan Yesus lah yang memang ndak habis-habis toh, ya kan? Kasih Tuhan yang tak habis-habisnya, kasih dan rahmat Tuhannya ndak habis-habis. Malam ini, sore ini, malam Kang, so malam di, apalagi di Pertrempe Bro Adri di Papua sana ini, so jam berapa? Jam 7, so jam 9 di sana Kang. So malam, so 9:30 di sana. Tadi so ada permintaan, bukan permintaan, ada so diungkap tadi itu tema. Ya, itu orang yang mau cerita sama-sama, mau bahas sama-sama, diskusikan sama-sama. Tuh gue lihat deng itu Golgota. Terima kasih for Adek Vika yang tuh kesaksian begitu menggugah ya. Kalau Tuhan so berkarya, nyana ada yang melawang gitu. Kalau Tuhan so suruh, siapa yang berani melawang? Tidak ada. Makasih sekali lagi biar jadi berkat for Tau Remboken dimanapun berada ya. Kalau orang ya saya Tau Remboken saya mabahasa Makatana, saya Tau Remboken saya wanam Banua, Toro Malinga, Toro Mahalohomako, saya wana Pasengkotan, Masuat, Toro Maloho. Sa wewehan toro pe makailek mabahasa Makatana. Toro tan aku ya mau uremo ya Pasengkotan lagarokin lalayuran. Firman Tuhan. Ini terang diskusi ya, bukan kok khotbah ini mar sharing kan. Orang mau lihat tuh Alkitab. Tas bilang tadi minta tolong Ibu Febe. Terus Vera tolong baca ayat yang orang so hafal sekali sebenarnya ini. Ada di Mazmur. Tadi bicara soal Goliat, pasti bicara soal Daud. Orang lihat dulu firman Tuhan di Mazmur pasal 62. Nah, itu dia. So tahu sekali orang. Apalagi ini laker hamba Tuhan, ya malah kita bilang hamba Tuhan waya. Sevia grup baku dapat Toremboken laker karengan firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 dan ayat 3 jo. Dua ayat itu. Boleh, Sus? Ada Alkitab situ? Oke. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mantap. Tambah ayat 1, bagian kedua itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ada sebale sedikit, Mar. Tetap DP inti sama. Tuhan, ya. Orang pe kekuatan, ya. Nada lain, ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Aduh, Pastor Marcel boleh menyanyi nanti itu lagu itu kan. Hanya dekat. Aduh, boleh pakai irama bosa situ. Hanya dekat Allah saja. Aduh, aku tenang. Oh, mantap sekali. Nah, Daud, DP cerita ada di kitab 1 Samuel, ada juga yang di 2 Samuel.
Nah, bicara soal masalah besar yang Daud pernah hadapi, yang orang tahu, bukan cuma masalah besar, dia baku dapat dengan orang besar, DP nama Goliat. Nggak mau lupa tuh, sekolah minggu komang. Kecuali nggak sekolah minggu, marbele nggak sekolah minggu, orang pasti ingat. Goliat, deng, nanti orang akan bahas soal yang kedua, Golgota. Jadi bagian pertama Goliat, bagian kedua Golgota, orang akan lihat nanti semua Tuhan pekarya. Kalau orang mau langsung di ujung, langsung DP ujung, ini DP kesimpulan. Kalau iklan begitu tuh, kalau di film-film langsung DP ujung dah. Bagaimana DP ujung itu? Dua-dua kalah. Apa yang kalah? Satu, G yang pertama, Goliat kalah. Daud yang menang. Dua, Golgota kalah. Yesus yang menang. Aduh. Amin. Haleluya. Mar. Ini DP Mar ini kan. Kalau orang mau mundur sedikit, mau balik sedikit, bagaimana orang bisa yakin bahwa orang so menang dari Goliat, kok menang dari Golgota. 2G itu ya, 2G ya. Bukan revolusi industri telekomunikasi dan informasi kan. Ada generasi pertama itu 1G, ada 2G, ada 3G, ada 4G. Sekarang orang masih 4G itu. 5G nanti. Jepang so mulai dengan 5G, Indonesia so mulai dari bandwidth, so mulai menyongsong tuh. Orang bilang era. Jadi semulai tak tinggal ini era 4.0 ya, 4G ya. Kalau orang PHP sekarang masih muncul 4G kan. Sekarang so ada 5G. Bukan soal itu orang mau bahas. Ini bicara soal 2G, Goliath and Golgotha. Itu dia, Goliath dan Golgotha. Kalau orang ingat Jo, ini dua kata ini. Jujur kalau ingat Goliath, memang dia so kalah, orang so menang. Kalau orang ingat, bayangkan ya Daud yang belum jadi raja, dia jadi apa waktu itu gembala, ya gembala apa? Kalau orang bilang apa bahasa rembokan itu gembala Kang? Aduh, so lupa lagi kita. Kinaliurano, alias so lupa. Pokoknya dia bukan apa-apa, nggak diperhitungkan dari anak-anak Isa itu. Nggak diperhitungkan sama sekali. Nah, kalau baca di 1 Samuel 17 itu jelas di situ. Mari DP inti supaya enggak terlalu panjang. Tuh DP inti pas orang ingat Goliat, ingat Golgota. Kalau mau pakai bahasa Manado, dua-dua dapat takut. Siapa berani melawan tuh Goliat? Siapa berani melawan tuh Golgota? Dua-dua dapat takut. Mengerikan. Memang Golgota kalau mau bilang lebih mengerikan. Tapi boleh juga sama-sama mengerikan lah itu. Dapat takut dua-dua. Biar le jago, biar dia le berani. Kalau Soli rupa raksasa begitu, udah DP tinggi 3,2 meter. Orang sekarang dulu enggak jauh beda. Tinggi di sekitar 160, 175. Kong baku dapat dengan Goliat yang besar sekali. Pai dong. Bukit Lepai itu besar dong, dua-dua besar. Mar, ini nih kita mau bilang. Goliat ini bukan cuma badan besar dia. Bukan cuma DP apa itu lembing itu, orang bilang tutura. Bukan itu yang besar, apalagi DP bukan cuma peda, bukan sabel, mar DP kalewang itu pai sekali. Mungkin DP kalewang so hampir sama tinggi dengan Daud. Dapat takut, DP inti dapat takut. Itu terbukti. Saul raja pertama, Daud dia raja kedua tuh Israel. Saul raja pertama, apa orang bilang but. Takut dia, takut. Bukan cuma lantaran besar DP orang, besar DP senjata, mar DP mulu besar. Bayangkan di cerita itu ya ada 40 hari. Ini Goliat, tiap pagi, tiap sore, dia baku mengada dengan orang Israel, dengan DP pasukan, dengan raja termasuk. Memang dia hina habis. Dia hina habis. 40 hari, dia hina.
Dia bully. Apa itu bully ya? Dirundung, perundungan. Dia bullying, perundungan bahasa Indonesia. Dirundung. Dia betul-betul backing ancor-ancor orang mental. Memang keok. Memang keok. Mana dipermalukan. Orang pernah rasa dapat hina, kong dipermalukan, kong dapat bully, kong dapat sosere, apa dapat sosere kan? Waduh, memang bukan cuma fisik, mental ancor. Berapa banyak orang badan pai kuat, tu mental ndak kuat. Orang sini bilang mental tempe. Ya, baru begitu, waduh, boleh kok kita lawang pada dia. Tunggu bagate dulu. Mesti bagate dulu. Biar cuma 5 gram, kalau masih kurang 5 gelas, no. Kalau masih kurang 5 botol. Iya tuh, gimana Pak Pendeta, Pak Ketua, ya tuh. Orang mesti bagate dulu soalnya. Boleh. Sepanas sedikit. Sepanas. Jangankan mau baku dapat dengan orang. Ada yang mau naik mimbar, dia bilang, aduh bagate dulu. Itu mental. Fisik boleh kuat, mental enggak kuat. Aduh. Bagaimana Kang mau gambarkan tuh mental enggak kuat itu? Memang kok 5 gram enggak cukup dong bagate kamar. Mesti 5 gelas tuh. Aduh, itu orang pengalaman begitu tuh. Supaya berani. Raku. Oh. Akhirnya sampai 5 gelas, ciri dia. Nah, ini persoalan Goliat yang bukan cuma secara fisik. Martorang mesti ingat ya, dia sokala. Mar ini Goliat di generasi sekarang, dia masih bisa membayangi orang-orang zaman sekarang yang memang enggak kuat menghadapi hinaan, enggak kuat menghadapi tekanan, enggak kuat menghadapi apa itu tadi bullying itu, perundungan itu. Nggak kuat, direndahkan, udahnya nggak kuat, dapat sosere, aduh dia kok memang itu tak tahu kok dia, biar dia di Jakarta sekarang tak tahu kok dia. Itu tuh kata-kata yang begitu yang kadang-kadang bukan sosere langsung misalnya dia bilang, aduh gagal tuh suara angkop suara lebih bagus kalau berdiam. Aduh, iyo, ya ada memang dia terus terang-terangan. Udah semua nyanyi nih mau lepas mic, kon dia bilang begitu Aduh, gue pulang kok dia laki-laki badang pai menangis dia. Nah, bayangkan tuh orang gampang menangis karena hinaan, karena apalagi tuh dianggap remeh, kong orangnya ndak farek akang patoran ya tuh ndak farek dia cuek patoran. Aduh, memang orang berusaha bagaimana cara supaya orang nih bisa naik Barda. Ini yang kita mau bilang soal Goliat, dia sok kalah. Daud ndak bagate, paling dia cuma ambil dicerita di situ dia ambil 5 batu kecil, batu yang licin Alkitab bilang 5 batu. Ada yang tanya, dia bawa 5 kan Goliat kan cuma 1. Siapa banyak tuh batunya, yakin dia Kang. Di 2 Samuel kok ada cerita. Itu orang Filistin itu, bangsa Filistin. Dorang punya yang badan-badan pai rupa Goliat itu memang ada 5. Kok ada yang bilang, Daud so perhitungkan. Kalau muncul dorang 5-5, memang tak mau rakok kok. Baru 1, cuma 1 yang muncul, sudah sokeok dorang, sokala dorang. Jadi tidak perlu saya keluar 5-5. 5 muncul kemari itu raksasa, dia so siap. Kalau mulai orang mau tanya, Daud yang bikin kalah apa Goliat? Nyanda. Daud bilang, ngana datang Goliat, ngana dia datang dengan tutur yang besar, kalewang yang panjang. Mari kita datang dalam nama Tuhan semesta alam. Waduh, itu gua. Kalau mau bagate Pak Tuhan. Yang bagate baca tikus dengan yang lain-lain. Pegang Pak Tuhan, yang pegang gelas atau pegang botol. Pegang Pak Tuhan. Aku datang dalam nama Tuhan semesta alam.
TP singkat cerita memang kok kalah no. Kita sudah cerita bagaimana DP kekalahan. Kong bagaimana Daud backing apa batu ini Goliat ini. Nanti semua mengerikan sekali itu seolah-olah tidak ada peri kemanusiaan. Mar fakta Alkitab bilang dia dikalahkan dan satu orang raksasa kalah, semua mundur. Tuhan dimuliakan, gitu. Nah, Martu Goliat ternyata masih hidup ulang ya di zaman sekarang. Apa itu? Orang masih kalah dengan itu hinaan. Orang masih tidak sanggup. Orang mau dipuji terus. Orang ini mau orang bersosere. Orang ini mau orang tidak farek akan buat orang. Itu keinginan untuk mau makan puji. Mar bukan cuma makan puji, katakan kalau makan puji terus semua tigo dia. Mesti minum puji lagi. Mesti makan terus. Makan puji, minum puji. Aduh, tetap baking orang down. Gitu. Down. Gimana tuh lagu itu kata When I Am Down, gitu kan? And my heart so weary. Aduh, kalau Pastor Marcel yang menyanyi lagu itu gagah sekali. You raise me up. Waduh. Gagah pasti itu. Memang DP orang gagah, DP suara gagah. Puji Tuhan. Tuhan baik semua. Nah, Goliat so kalah. Artinya kemenangan orang sudah dapat. Ini bicara soal kemenangan, bicara pasca ini bicara kemenangan. Kehinaan sudah dikalahkan. Kehinaan sudah dikalahkan. Artinya orang tidak takut dihina lagi. Kalaupun masih ada tuh hinaan, orang tidak bisa larang orang hina pada orang. Orang tidak bisa mempandang hinaan. Orang tidak bisa mempandang ancaman. Orang ancam pada orang, jangan ancam balik. Tamu rako penganak, gitu. Rako no. Nyanda. Biar jo. Kalau dia mau ancam pada orang nyanda. Kira-kira kalau kita mau bilang, anggap jo dia Goliat zaman sekarang. Orang bilang, so kalah engkau kasihan. So kalah. So kalah. Sudah jo, jangan mulu besar. Jangan mulu besar ya. Tidak ada tuh, orang tidak ada yang mulu besar tuh. Orang menghadapi itu mulu-mulu besar begitu, sudah. Tak. Ingat juga lihat, so kalah. Tuh mulu besar, so kalah. Orang besar yang mengandalkan tuh badan pai, sudah so kalah. Bukan itu andalannya. Daud yang diceritakan itu dia. Aduh, imut-imut orang sini bilang tuh. Orang Jakarta bilang, Mar, DP mental kuat. Bukan dia, tapi Tuhan yang kasih kekuatan. Aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Segala kehinaan dikalahkan. Musuh dikalahkan. Sudah. Sokeok dia. Goliat zaman sekarang boleh mengancam. Tapi orang bilang, muncul kamari dia. Apa orang bilang? So kalah ngana kesiang. Jadi orang tidak usah lawan. Datang tuh hinaan. Orang le bikin benteng. Nyanda usah. Di dalam Tuhan orang so ada kemuliaan. Bukan lagi kehinaan. Dalam Tuhan ada kemuliaan. Kehinaan dikalahkan. Itu pelajaran dari Daud. Kehinaan dikalahkan oleh kemuliaan. Orang ini orang-orang mulia. Bukan main. Di dalam Tuhan orang-orang mulia. Nah, kita mau lanjut. Kalau mau terus bicara. Tadi cukup dulu tuh Goliat. Dia hidup di sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dia lahir tahun 1040. Kalau menurut sejarah, 1040 sebelum Masehi. Berarti sekitar 1000 tahun kemudian, Yesus lahir. Dari keturunan Daud. 1000 tahun ya, 1 milenium ya, bukan 1 abad. Makanya lagu Natal ada satu ayat yang satu kalimat di satu ayat, salah satu ayat bagaimana dia bilang Kristus anak Daud. Dia keturunan Daud. Kristus anak Daud. 1000 tahun kemudian dia lahir. Apa yang dia hadapi? Banyak persoalan. Sama Daud banyak persoalan. Mar yang terbesar dihadapi itu Goliat. Yesus. Apa dihadapi? Banyak sekali yang dihadapi. Banyak permasalahan yang dihadapi. Tapi dia yang dia hadapi yang paling besar yang dapat aku bilang tadi itu Golgota. Paling besar Golgota. Tadi Pastor Marcel semua nyanyi itu. Gimana kata dia? Disalib di Golgota. Ya. Dia disalib di Golgota. Aduh, Mar, sebelum kasih itu, kira-kira
Yesus takut enggak menghadapi Golgota? Sama dengan itu pertanyaan. Daud takut enggak menghadapi Goliat? Nyak mundur dia. Yesus nyak mundur satu langkah pun menghadapi itu Golgota. Dia hadapi. So terjadi itu, so terbukti itu, kalau Yesus enggak hadapi Golgota, aduh kalah semua orang. Kemenangan yang pertama, orang dapat kemuliaan dari kehinaan yang dilontarkan oleh si Goliat. Kong yang kedua, kemenangan yang orang dapat yang kedua adalah apa? Ancaman kehinaan dari Goliat dibanding dengan ancaman Golgota, kira-kira apa? Oh, bukan mulu besar komang Golgota. Mar, ancaman apa di sana? Dapat takut, DP nama Bukit Tengkorak itu. Orang mati cuma aja buang-buang begitu di sana, dapat takut sekali. Apa dang tuh simbol Golgota? Kalau tadi Goliat simbol kehinaan, so diganti dengan kemuliaan. Sekarang tuh Golgota, simbol kematian, diganti dengan kehidupan. Haleluya. Goliat, simbol kehinaan, diganti dengan kemuliaan. Golgota, simbol kematian, diganti dengan kehidupan. Coba kalau Tuhan Yesus takut menghadapi Golgota. Kematian tidak dikalahkan. Coba kalau Daud takut menghadapi Goliat, kehinaan tidak dikalahkan. Nah, sekarang kehinaan kalah sama dengan Golgota sekarang. Itu kematian so dikalahkan. Itu musuh utama, dua musuh utama manusia zaman sekarang adalah apa? Satu, kalau bukan kehinaan, dua kematian. Paling takut orang hadapi itu. Siapa yang mungkin dibilang kita berani menghadapi hinaan? Boleh, oke. Mar, kalau sebelum kematian, siapa berani? Siapa berani hadapi itu kematian? Luar biasa, Tuhan Yesus kasih. Mar, kita bilang DP Mar lagi. Itu kehinaan sudah dikalahkan, diganti kemuliaan. Itu kematian sudah dikalahkan, diganti dengan itu kehidupan. Masih takut enggak orang dengan itu dua itu? Itu Golgota dengan itu Goliat masa kini, dengan itu kematian, dengan itu kehinaan masa kini. Ini secara psikologis boleh cek. Orang takut mati, dua orang takut dihina. Kalau enggak takut mati, kalau dia masih hidup, dia takut dihina. Jadi dua ancaman ini nyanda akan pernah hilang dari manusia. Mar, orang so menang orang so menang dari kehinaan Goliat. Orang so menang dari kematian Golgota. Allah kasih kemenangan. Melalui Goliat, melalui Daud terhadap Goliat, dalam Yesus menghadapi itu Golgota, ada orang lain so menang. Kira-kira masih pantas enggak itu dua ini bikin orang takut? Ini orang perenungan lah. Psikologi tetap masih mempertahankan dua masalah ini paling orang takut. Goliat masa kini dan Golgota masa kini. Apa itu? Itu kehinaan dengan itu kematian. Paling takut. Siapa yang di sini sudah takut mati? Biar le badang pai tadi itu kan. Biar le jeger. Wah, kalau saya bilang mati. Takut dia. Takut dia. Nah, sekarang orang sudah dikuasai dengan itu kematian. Golgota sudah dikalahkan. Orang sudah dikuasai oleh Goliat karena kehinaan sudah dikalahkan. Berarti yang orang punya sekarang, singkirkan tuh kehinaan Goliat dan itu kematian Golgota. Yang orang mesti pegang sekarang apa dong? Ya itu kemuliaan dan itu kehidupan. Kehidupan dan kemuliaan. Itu yang terpegang. Ada kehidupan di dalam Tuhan. Oh haleluya, Yesus sudah bangkit. So bangkit dia, ada kehidupan dalam Yesus. Mau takut apa? Takut mati? Nyanda, kalaupun orang mati, orang hidup. Nyanda ada kematian yang bisa mengancam kita lagi.
pernah ada ancaman orang mau bikin mati bat orang, mau bikin mati pangan. Ya kasihan, orang bilang, nggak mau mati-mati kita. Bukan ada opo-opo. Sama dengan sahabat cerita itu, tuh cerita minggu lalu, ada opo-opo kata, sebagai yang sambil di belakang, Mar, mempan nih. Bukan itu orang andalan, Mar, mati juga tuh orang-orang jago le pokos-pokos itu opo-opo, Mar tetap mati. Ada orang yang tahu sekali, aduh tapi opa. Istilahnya dia cuma ambil kata menghadapi itu Belanda penjajahan, ancaman, dia cuma ambil kata tuh daun apas tuh, daun bulu atau daun apa jo, dia taruh di muka hilang, nggak dapat tahu, Mar mati juga, mati juga. Udah jago sekali dia. Tapi tamang bercerita, tapi papa, jago sekali. Dia pasang tuh petas-petas, dia lingkar di kepala, Pak. Waktu tahun baru itu dia lingkar tuh petas-petas di kepala. Dor. Kalau dia tanya, kok papa di mana sekarang? So mati no. Dia mau apa dah mati? Waktu itu dia pasang petas-petas itu. Tak pikir nggak mati. Ya kasih mati semua. Mau dia jago, mau dia pangkat tinggi, mau dia orang kaya, mau orang miskin, mau dia bodoh, mau dia pandai, mati. Marah gitu. Orang ada kehidupan dalam Tuhan Yesus. Golgota sudah ditaklukkan. Maut sudah dikalahkan. Kurang apa. Goliat sudah dikalahkan. Jadi kesimpulan ini, di kesimpulan Jo, mereka kalau mau baca cerita, mau diskusi apa. Sudah, datang tuh ancaman, mau bahina apa orang? Orang bilang, kita orang mulia. Tuhan sudah dimuliakan. Di dalam Tuhan ada kemuliaan. Kita orang mulia, orang semua terembokan di dalam Tuhan Yesus ada kemuliaan. Ini yang orang cari toh, dia mau dihina, dia mau dimuliakan. Orang semua mulia, jadi mau cari apa le? Mau makan puji, ya soalnya perlu. Orang semulia orang mulia, so luar biasa orang prestasi dalam Tuhan yang kasih kemuliaan. Kong yang kedua, Tuhan so kasih kehidupan. Apa Jo? Nanti suatu saat memang orang akan tinggalkan dunia ini, tapi janji Tuhan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, haleluya, puji Tuhan. Kehidupan dan kemuliaan di dalam Tuhan Yesus. Golgota dan Goliat sudah dikalahkan. Orang semenang. Tuhan memberkati. Haleluya. Lanjut ya. Salva berikut sekarang. Sebelum doa, ada mau tambah-tambahkan nggak apa-apa. Oh iya, boleh. Pasir itu. Boleh justru. Sebelum kembali ke Blue Stanley ya. Jadi memang ini memang kemuliaan dan kematian ini masuk sekali dengan orang rembokan. Kehinaan dengan kematian itu masuk sekali orang rembokan. Orang rembokan itu nggak mau dihina dan nggak takut mati ya. Gimana sih ya? Gimana? Oke. Bagaimana? Lebih jelas bagaimana? Sangat diberkati sekali ya. Sebelum mungkin kepada teman-teman yang lain sangat diberkati sekali. Memang kalau ini kayak cerita sekolah minggu, khotbahnya kayak khotbah sekolah minggu, baru ditambah lagi dengan bahasa orang rembokan asli. Ini bagus banget ini. Dari sekian khotbah ini yang beda dari khotbah yang sebelumnya. Ternyata kita itu lama di rembokan, ini Bro Dani ini lama di luar tapi mantap sekali. Logat itu mentok sekali bilang. Apalagi itu tadi tutura itu ternyata Herli. Dulu kita pernah pakai nama tutura di ngebreak dulu ya. Waktu kita ngebreak dulu kita namanya tutura dulu. Begitu ya. Dulu kan, kalau ngebreak dulu kan ada yang namanya kremos, ada yang namanya tutura. Kita pakai nama tutura dulu. Tanya Ibu Jane sama pendeta Herli. Jadi memang menado banget ini Pak Denny ini. Luar biasa, benar. Ini khotbah tadi kedengaran sekolah minggu tapi dalam sekali itu sebenarnya pembahasannya itu dalam sekali itu luar biasa. Tanya Ibu Ovi deh. Ibu Ovi dari Parepe, coba tanya Ibu Ovi. Ada orang Parepe. Rembukan banget ya, bukan rembukan sekali. Luar biasa. Mudah-mudahan dijadwal kembali lagi ya. Oh, haleluya. Prajurit.
Ada So lagi yang mulia, lain so hidup mungkin. apa le? Yo. Ya. Jadi Opa bilang kita ada mengadakan dorang, dorang ada dorang kepung ke Opa nak mundur. Siapa Opa nak mundur? Di belakang jurang soalnya. Nah, itu dia. Pagi Opa pagi semua orang itu ya. Kok dorang tambor kok Opa no. Nah, itu dia Bang. Oke, langsung kembali ke yang lain. Mungkin mau tambahkan, ada pendeta Mike MK baru masuk. Iya, boleh baca cerita Pak, kasih masukan. Pastor Mike. Iya, Ada, lanjut. Bu. Yuk. Lanjut dulu. Lanjut dulu kata. Aduh. Tabea, Pastor Mike. Cocok ini buat live Facebook, orang-orang yang nadu-nadu dengan ini bagus. Sangat diberkati. Haleluya. Tuhan dimuliakan tuh, yang punya Iya. kemuliaan. Apalagi Boleh Tuhan orang punya kehidupan. apa namanya berdoa dulu baru orang terus nutu Bercerita. iya. Turang sekala tuh waktu Kang. Iya. Oke, ya. Silakan Pastor Bruce Stanley. Ya, tabaya semua. Tabea, Biasa. Tabea bukan Salam Tabea. baik. Tabea. Salam baik semua. Mantap ini. Ini Goliat dan Golgota ini luar biasa sekali. Ini judul yang menarik sekali. Ya, terima kasih Pak Dr. Denny Kuso ya, luar biasa. Kami dapat rasa sekali tuh DP Spirit ini. Biar baca cerita sekolah minggu, tapi rohnya itu terasa sekali. Tuhan memberkati buat pelayanan malam hari ini. Saya percaya Amin. dibawakan oleh Bapak Pendeta Denny Kusoi akan memberkati kita semua. Baiklah, malam hari ini orang mau berdoa dulu. Orang mau berdoa, pokok-pokok doa di WA pribadi ya. Yang pertama nanti akan didoakan Ibu Pendeta Okni ya. Yang kedua Bapak Adri. Sebentar saya baca kembali. Sudah ada di chat ya, di chat sudah ada. Sorry, kita lihat dulu. Iya, tadi sudah di chat. Nanti sebentar. Yang pertama akan didoakan oleh Bapak Adri Warbung ya. Berdoa untuk pemerintahan di Remboken, camat, kuntua, serta perangkat desa diberikan hikmat. Siap. Ya, sorry, maaf. Ini saya punya chat nggak terbuka ini. Sudah ada di chatting ya. Tolong bisa yang bisa buka chatting, bisa dibacakan kembali. Yang Chatting pertama saya. Kak Stanley. Ya, tolong bisa dibacakan ya. Soalnya chatting saya lagi bermasalah. Sudah di chat dan di WA pribadi. Boleh juga titip doa buat hari Jumat, nanti ada KKR penginjilan jalanan di Kalikuran Remboken. Oke, nanti Pak Ketua kita ya, di akhir doa kita nanti Pak Ketua tolong doakan untuk KKR yang ada di Remboken. Semua sudah dibagikan di WA pribadi. Saya buka tadi chat ini nggak bisa terbuka ya. Saya minta maaf. Sebentar ya. Oke, sudah dapat. Ya, yang pertama akan didoakan oleh Ibu Pendeta Okni, berdoa untuk pemerintah yang ada di Remboken, camat, kuntua, serta perangkat desa diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin masyarakat setempat, aparat TNI Polri, dan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, gembala sidang yang melayani di Remboken, baik yang ada di Remboken maupun di luar daerah, bahkan di luar negeri, tolong doakan. Yang kedua nanti Ibu Vera Senduk berdoa untuk keluarga-keluarga di Remboken supaya tetap setia, mengandalkan Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Doakan juga orang tua untuk tetap sabar dan penuh kasih mendidik anak-anak. Dan yang ketiga,
Pak Adri Warbung, tolong berdoa generasi muda di Remboken. Yang pertama, agar menghormati orang tua, dijauhkan dari pergaulan bebas, ya contoh mabuk-mabukan, seks, dendam, dan sebagainya. Dan mereka terlibat melayani Tuhan dalam persekutuan doa, pelayanan di gereja. Dan juga doakan untuk pendidikan atau studi, pekerjaan, baik yang ada di Remboken maupun orang-orang Remboken yang ada di luar, tolong doakan. Dan yang terakhir, Pak Ketua kita, Pastor Heri Engka akan berdoa untuk program BDTR dan pengurus, penasihat, dan juga doa penutup dan berkat. Oh, jangan lupa doakan juga untuk KKR yang ada di Remboken. Pak Pendeta Herli, tolong bantu doa. Silakan yang pertama. Oke, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan. Terlebih kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman yang kami telah dengarkan tadi Tuhan, bisa menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Dan biarlah kami semua anak-anak-Mu Tuhan, orang percaya, kami jauhkan dari Goliat dan Golgota masa kini Bapa. Kami dijauhkan dari kehinaan, kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, karena kami sudah menerima kemuliaan dan kehidupan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Denny Kuso yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati urapi hamba-Mu ini dalam setiap penggembalaannya, dalam setiap pelayanannya. Biar hamba-Mu ini Tuhan semakin diurapi, semakin diberkati untuk menjangkau jiwa-jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, agar supaya dimanapun mereka berada, Engkau lindungi, pagari mereka Tuhan, dan mereka akan selalu menjadi berkat buat banyak orang. Berkati juga saudara kami Vika yang telah memberikan kesaksian, yang memberkati kami Tuhan, memberikan kekuatan buatkan, berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam setiap rencana kehidupannya, biar Engkau yang campur tangan Tuhan, agar supaya segala yang direncanakan akan berjalan dengan lancar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami akan menyampaikan doa syafaat kami pada malam hari ini Tuhan. Malam hari ini kami bersatu hati Tuhan, kami mendoakan untuk pemerintah kami di Remboken Tuhan, berdoa untuk camat, berdoa untuk lurah dan perangkat desa yang ada di sana Tuhan. Biar Tuhan Kau berikan mereka roh kebijaksanaan dari sorga, Kau berikan mereka roh keadilan dari sorga Tuhan, agar supaya mereka bisa memimpin Remboken dan sekitarnya Tuhan dengan takut akan Engkau Bapa. Dan biarlah mereka akan selalu dilindungi, Engkau akan selalu berikan kekuatan buat mereka Tuhan, dan biarlah kesehatan yang sempurna Engkau berikan pada mereka Tuhan, agar supaya mereka bisa memimpin Remboken dan sekitarnya dengan baik dan bijaksana daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk keamanan di sana Tuhan, TNI dan Polri dan keamanan yang lain. Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka ketulusan dalam mereka menjaga keamanan di Remboken dan sekitarnya. Dan kami percaya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, mereka akan tetap kuat, mereka akan tetap tegas dalam menjalankan pemerintahan atau menjaga keamanan di Remboken dan sekitarnya. Biarlah Engkau akan selalu berkati mereka Tuhan, dan kami percaya mereka melakukan pekerjaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tak lupa juga malam hari ini Tuhan, kami mau mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan, para gembala jemaat, para pelayan Tuhan yang ada di Remboken, yang ada di daerah-daerah seluruh Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia Tuhan. Biar Engkau berkati Tuhan, supaya dimanapun mereka melayani Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan Bapa. Dan biarlah gembala-gembala para hamba Tuhan bisa membawa jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan dimanapun berada, dalam setiap pelayanan mereka, setiap pelayanan mereka, setiap penginjilan mereka Tuhan, Engkau saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang selalu kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat pertemuan kami pada malam hari ini.
Kami yakin dan percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan lewat pujian penyembahan kami, lewat kebenaran firman Tuhan, sudah meneguhkan kembali iman kami untuk kami tetap semangat dan di dalam mengiring Tuhan, tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sama-sama terbeban berdoa buat setiap keluarga-keluarga di Remboken, keluarga-keluarga orang Remboken dimanapun mereka tinggal dan berada saat ini. Tuhan, biarlah kasih Allah tetap ada di tengah keluarga-keluarga yang ada. Engkau persatukan keluarga-keluarga orang Remboken dengan kasih yang berasal daripada, dan kami akan melihat di tengah keluarga-keluarga orang Remboken yang ada Tuhan, ada berkat, ada sukacita, ada sejahtera melimpah dalam kehidupan keluarga-keluarga yang ada. Mereka semua bisa menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Berdoa berikan hati yang sabar bagi setiap orang tua, berikan hikmat-Mu agar supaya setiap orang tua yang ada bisa mendidik anak-anak dengan kesabaran yang berasal daripada Tuhan. Mereka mengajarkan karakter-karakter yang baik, karakter-karakter Kristus pada anak-anak yang ada, agar supaya kami akan melihat anak-anak di tengah keluarga-keluarga orang Remboken semuanya menjadi anak-anak yang diberkati, mempunyai karakter yang baik, karakter yang takut Tuhan, hormat kepada orang tua. Sekali lagi Tuhan, persatukan setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya kasih Tuhan yang bisa mempersatukan setiap keluarga-keluarga orang-orang Remboken dimanapun mereka tinggal berada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Remboken penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan semua kami orang Remboken yang ada di seluruh dunia menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi masalah saat ini, apapun yang menjadi kebutuhan setiap keluarga, kami terlalu yakin kalau kami hidup di dalam Tuhan, Engkau pasti mengadakan apapun yang menjadi kebutuhan kami, bahkan setiap rencana-rencana keluarga yang ada, untuk mereka tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap, berserah penuh kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan setiap keluarga-keluarga anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu, menyerahkan setiap keluarga-keluarga orang Remboken yang ada di seluruh dunia ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam rangkaian doa lewat persekutuan BDTR yang boleh Tuhan izinkan boleh terselenggara di malam hari dalam suasana pasca kedua, kami hendak berdoa untuk generasi muda yang ada di Remboken. Biarlah Tuhan berikan mereka hikmat supaya mereka selalu menghormati dan menghargai orang tua yang senantiasa melahirkan mereka, yang membesarkan mereka, yang membiayai mereka dalam pendidikan, agar supaya mereka boleh berhasil lewat studi yang mereka tekuni hingga saat ini. Tuhan, jauhkan mereka dari pergaulan mabuk-mabukan, seks bebas, perasaan dengki, dendam, dan lain sebagainya. Dan biarlah Tuhan selalu melibatkan mereka dalam persekutuan ibadah-ibadah, agar mereka dijauhkan dari pengaruh-pengaruh dunia yang menyesatkan. Pendidikan dan studi mereka juga Tuhan. Tuhan mau berkati dimanapun mereka mengejar pendidikan. Biarlah Tuhan memenuhi seluruh perkuliahan mereka, agar sukses yang mereka raih hanya berasal daripada-Mu. Juga pekerjaan mereka baik, yang bekerja di Remboken, tersebar di seluruh pelosok tanah air, bahkan pun di luar negeri. Tuhan terus memberkati mereka agar supaya
mereka menyadari sepenuhnya bahwa hidup mereka hanya berasal daripada Tuhan. Dan biarlah mereka terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka, agar supaya apa yang mereka cita-citakan, apa yang menjadi harapan mereka, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah permohonan doa kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan, pada saat dalam rangkaian doa syafaat kami pada malam hari ini Tuhan. Ada beberapa doa-doa yang sudah kami naikkan Tuhan. Dan bagian ini Tuhan kami khusus mau berdoa buat kepengurusan yang ada di BDTR. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan akan tolong kami, baik dari penasehat sampai kepada pengurus dan anggota-anggota semua Tuhan. Kami berdoa Engkau Tuhan tolong kami, satukan kami dalam kasih persaudaraan antara denominasi gereja Tuhan. Kami berdoa, memang kami berbeda visi masing-masing. Tetapi Tuhan, kami mohon mari Engkau satukan kami dalam visi, khusus berdoa buat daerah kami tercinta, daerah Remboken Tuhan. Biarlah dalam kepengurusan BDTR kami selalu dipersatukan dalam tali ikatan kasih persaudaraan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati program-program dari BDTR Tuhan, rencana-rencana dari BDTR, Baku dapat tahu Remboken ini. Kami berdoa Tuhan, Kau menolong rencana Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Kamis. Ada ibadah BDTR Paskah Tuhan, yang menjadi panitia adalah pemuda remaja dan keluarga muda Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah acara Paskah melalui online Zoom ini Tuhan, kami berdoa biar akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa biar Tuhan akan tolong pimpin, Roh Kudus akan menaungi semua yang akan mengambil bagian dalam acara ini Bapa. Sehingga acara Paskah BDTR akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami menyerahkan semua kebutuhan baik dana, baik acara, baik apapun yang dibutuhkan di sana. Para yang akan mengambil bagian dalam acara Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan akan yang menolong dan memberkati. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan rencana pelayanan daripada BDTR pada tahun ini Desember ataupun Januari tahun yang akan datang ke Remboken. Tuhan akan mengawali semua. Tuhan akan menolong panitia yang sudah dibentuk Tuhan, yang diketuai oleh Bapak Pendeta Denny Tinggogoy. Kami berdoa Tuhan tolong panitia, sehingga mereka akan Tuhan merencanakan pelayanan ini sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Remboken Bapa. Kami berdoa Tuhan tolong rencana ini, Tuhan berkati rencana ini, Tuhan sediakan semua yang kami butuhkan, yang panitia butuhkan Tuhan, baik kebutuhan transportasi, baik kebutuhan di sana, ibadah-ibadah di sana Tuhan, kami mohon Engkau perlengkapi semuanya, sehingga kami boleh melayani dengan baik di sana Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan rencana pada hari tanggal Jumat tanggal 9 nanti ada KKR di Remboken di Desa Talikuran yang akan dilaksanakan oleh generasi penerobos atau yang disebut PAS, penerobos akhir zaman.
Nanti yang akan menjadi pembicara adalah Pastor Randi Pangkei dan akan dipandu oleh WL Saudara Pendeta Jeffrey Poluan. Tuhan, kami berdoa biarlah KKR ini akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar melalui KKR ini banyak jemaat Tuhan, banyak orang-orang yang ada di Rembokan, anak-anak muda yang akan dirembokan Tuhan, akan diberkati dan datang kepadamu Tuhan, sehingga banyak pertobatan di daerah di Rembokan Bapa. Kami berdoa buat pelaksana acara ini, generasi penerobos atau yang disebut PAS, penerobos akhir zaman. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, sehingga panitia yang melaksanakan ini Tuhan akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sudah selesai dengan ibadah online kami. BDTR, Tuhan berkati kami, berkati pembicara malam hari ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa sekali, yang sudah mengajar kami Tuhan, supaya kami meninggalkan semua permasalahan yang disebut Goliat dan juga Golgota. Semua dosa-dosa Golgota, semua dosa-dosa Goliat Tuhan. Kami meninggalkan itu karena kami percaya kematian dan kebangkitan-Mu yang sudah kami peringati dalam setiap tahun Tuhan. Kami percaya kami sudah dimenangkan oleh Tuhan lewat kematian-Mu di kayu salib dan lewat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya kami sudah diberkati malam hari ini. Baik lewat pujian dan penyembahan, kesaksian yang sudah disampaikan oleh Vika Jesse Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan pada malam hari ini. Sehingga berkat kasih karunia Allah bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami, rekan-rekan kami yang sedang mungkin tidak bisa aktif dan tidak bisa ikut malam hari ini. Kami memberkati dengan sama Bapak. Juga pemirsa-pemirsa yang sudah menyaksikan di fanpage BDTR Tuhan, yang sementara disiarkan langsung, kami berdoa berkati mereka Bapak. Mungkin mereka dalam masalah pribadi, sakit penyakit Tuhan. Oh kami berdoa Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka. Engkau keluarkan mereka dari masalah mereka Bapa. Kau berikan sukacita, damai sejahtera bagi mereka. Sehingga mereka boleh dapat kemenangan yang daripada-Mu. Mungkin ada yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, mengalami kebangkrutan dalam hidup mereka, masalah dalam keluarga suami istri Tuhan, keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Engkau sebagai Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, mampu memberikan pertolongan bagi mereka yang sedang patah hati dan patah semangat Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan BDTR ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah dalam setiap ibadah-ibadah Senin Tuhan, baik Senin dan Selasa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan rencana-rencana yang lain, mungkin ada seminar, talk show, dan sebagainya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong berkati semuanya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan melalui wadah Baku Dapat Orumboken di BDTR, banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan kami mau menutup ibadah online melalui Zoom malam hari ini. Kami berdoa dan bersyukur. Nanti kami mohon Bapak penasehat untuk bisa berdoa berkat. Oh baik, Bapak penasehat mungkin sudah ada masalah dalam. Baik, mari kita tunduk kepala semua dan kita akan siapkan hatimu untuk terima berkat ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput mereka yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah malam hari ini sudah selesai. Mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak pembicara, Pak dosen, ya, sekaligus pembicara malam hari ini. Silakan mau sharing ataupun mau apa silakan. Kebetulan Bapak Pendeta malam hari ini dia sebagai dosen di salah satu sekolah Alkitab di Bandung. Silakan. Puji Tuhan. Mari yang berjawab banyak noh. Pendeta Pak, Ibu Okni, Pendeta Marcel, Pendeta Heri, ada lagi penasehat Pendeta Dr. Servi Engkah, apa lagi? Pendeta. Mari ngopi Om. Iya. Tera. Siap. Ya, Pale. Ini ada nyaku remboken. Bagaimana Kak? Nyaku remboken. Nyaku remboken. Saya siap. Nah, ya. Ini nyaku Remboken kar. Siapa ini nyaku remboken siapa? Ngopi dulu, ngopi. Ya, Valentino, silakan ngopi. Yang tadi ada KKR di mana itu? Di Remboken, di Talikuran. Ya, jadi KKR di Talikuran ada di grup kan ada diundang. Di Pararengan. Pararengan ya. Oh boleh itu. Boleh masuk di Zoom BDTR juga boleh itu. Supaya bisa disiarkan. Saya nggak tahu, nggak ada informasi. Nanti boleh kalau misalnya kita bisa live di BDTR kalau memang mau. Oh boleh juga kalau memang bisa live. Karena memang ini masih live ya, kayaknya harus dimatikan dulu live ini. Oke, saya matikan rekamannya ya. Tuhan berkati semua.